Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melinda Anggraini, nomor NPM 5018004. Saya dari kelas 5A, semester 5. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Pendidikan IPS SD, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelas boleh pimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak, kita akan segera mulai pelajarannya. Ada baiknya kalian keluarkan bukunya dahulu ya. Gitu dong. Hari ini kita akan belajar dan membahas tentang globalisasi. Oh ya, anak-anak, Ibu mempunyai sebuah media pembelajaran kita hari ini yang akan dibahas untuk hari ini, anak-anak. Bisa dilihat. Nah, kita hari ini akan membahas tentang globalisasi. Ada yang tahu tidak apa itu globalisasi? Tidak tahu. Oh, tidak ada yang tahu ya? Baiklah, kita absen dulu ya anak-anak. Ibu mau mengetahui apakah murid Ibu sudah lengkap semua atau belum untuk membahas pelajaran pada hari ini. Nanti kalau Ibu jawab sebut namanya, kalian sebut hadir. Kalau tidak ada, kalian sebutkan apa alasannya. Misalnya si kamu nggak berangkat, nanti temannya kan pasti tahu atau apa atau sakit gitu ya anak-anak. Saida hadir gitu ya. Rapa Hadir. Elsa, Udah berangkat. kemana Elsa? Tidak tahu. Mau apa ya? Yuni? Oh, ternyata Elsa yang tidak berangkat ya anak-anak. Baiklah, tadi kita sampai ke apa itu globalisasi ya. Globalisasi itu merupakan suatu fase perubahan yang dialami oleh masyarakat di berbagai penjuru dunia. Maksudnya itu kita bisa mencari informasi dari berbagai seluruh dunia dari perubahan globalisasi ini anak-anak. Dan globalisasi ini memiliki 3 aspek. Aspek pertama itu memiliki 3 aspek dan beserta contohnya ya anak-anak. Aspek pertama ada aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek sosial budaya. Kelihatan kan? Ya, kita amati ya. Yang pertama itu aspek ekonomi. Pada aspek ekonomi ini, globalisasi mengacu pada perubahan yang menjadi pada mekanisme pertukaran barang dan jasa. Maksudnya itu kita bisa mencari barang antara dengan negara lain dan negara kita. Kelihatan kan anak-anak? Dalam hal ini seseorang tidak perlu pergi ke Amerika untuk membeli produk fashion di sana atau berbagai kebutuhan rumah tangga. Selain itu, kalaupun seseorang memiliki banyak sekali uang, ia dapat membeli villa, penginapan di Hawaii
berbayar jasa konsultasi kepada dengan seperti yang ada di sana. Contohnya itu seperti kegiatan ekspor dan impor. Kalian tahu tidak apa itu ekspor impor? Ekspor impor itu pertukaran barang antara negara sana dan negara kesini gitu loh. Nah, seperti ini. Kalau kita dari Indonesia mengirim barang ke luar negeri itu yaitu disebut ekspor. Ngerti kan? Misalnya kita dari Indonesia, kita mengirim barang ke luar negeri, mau dijual lagi ke luar negeri, namanya ekspor. Contohnya ekspor dari Indonesia ke luar negeri itu seperti hasil pertanian, hasil hutan, hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil industri dan jasa. Kan di Indonesia kan memiliki banyak persawahan. Ya, dari barang-barang dari luar negeri masuk ke Indonesia itu disebut impor. Impor itu seperti beras dari luar negeri masuk ke Indonesia, daging, besi dan baja, kain, alat elektronik seperti HP kalian itu yang dipakai di rumah, itu kan banyak terbuat dari Cina masuk ke Indonesia disebut impor. Dan kendaraan bermotor itu juga kan, sepeda, alat transportasi dan lain sebagainya. Dan berikutnya dua aspek politik. Globalisasi politik adalah proses masuknya suatu pola atau nilai-nilai yang diterima serta menyeluruh karena membawa perubahan dan penguntungan di bidang politik seperti kerjasama politik antar negara dan membentuk suatu organisasi internasional multilateral. Contohnya itu seperti terbentuknya organisasi internasional, yaitu ASEAN. ASEAN itu ada 10 negara anak-anak, termasuk Indonesia masuk ke dalam organisasi ASEAN. Ketiga itu ada aspek sosial budaya. Pada aspek sosial budaya, konsep globalisasi merujuk pada proses perintegrasian gagasan, nilai, norma, perilaku, serta cara hidup sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini, sebagian besar individu terbentuk oleh pengaruh kemasyarakatan di dunia. Contohnya, masuknya kebudayaan asing. Seperti masuknya kebudayaan asing itu seperti ini contohnya. Nah, kan dari luar negeri masuk ke Indonesia dapat mempengaruhi kebudayaan kita. Sepertinya seperti ini ya anak-anak. Kalian sering nonton ini kan, Blackpink? Ayo, siapa yang senang dengan Blackpink? Nah, itu salah satu dapat mempengaruhi kebudayaan di Indonesia. Pasti banyak dari anak-anak Indonesia tuh mengikuti fashion-fashionnya Blackpink kan? Ayo, ngaku-ngaku ya kan? Nah, seperti itu ya, salah satu contohnya. Dan selanjutnya ada faktor pendorong globalisasi. Globalisasi tidak serta-merta tercipta dengan sendirinya. Ada 3 faktor pendorong untuk terjadinya globalisasi. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pendorong utama globalisasi yaitu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung proses pertukaran informasi di berbagai pelosok dunia. Contohnya kehadiran ponsel pintar serta internet koneksi. Nah, gini maksudnya. Dulu kan sebelum internet di Indonesia itu lancar, kita kan sinyalnya kan nggak begitu lancar ya. Kita seperti kan sekarang udah rata-ratanya ke 4G. Kalian sudah itu juga sebelumnya kan untuk mencari informasi kalian nggak melalui internet kan, nggak melalui komunikasi dengan antar teman juga kan, kalian nggak menggunakan handphone. Dan yang kedua ada kehadiran perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional itu merupakan instrumen lain yang mendorong terjadinya globalisasi. Sebagai contoh,
Terdapat perusahaan-perusahaan besar skala multinasional yang menanamkan modal, aset, serta pengurusan untuk membangun pabrik di negara berkembang, di mana tenaga kerja murah dan bahan baku mentah tersedia. Ya, maksudnya itu ya anak-anak. Itu seperti PLN, Pertamina. Ya, PLN itu yang seperti apa listrik sering kita gunakan ini anak-anak. Dan TV, channel TV itu kan juga. Selanjutnya ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya itu yang pertama, menuntun masyarakat berpikir modern agar kita nggak kita ke modern ke masa yang akan datang. Itu maksudnya seperti masyarakat nggak gini-gini aja kan gitu anak-anak. Dan selanjutnya menentukan masyarakat memahami keberadaan kebudayaan di dunia. Nah, maksudnya itu kita tahu kebudayaan di dunia nggak hanya di Indonesia aja, di negara-negara lain gitu. Dan menumbuhkan sikap toleransi antar masyarakat akibat adanya rasa saling ketergantungan, baik ketergantungan pekerjaan maupun pendidikan. Selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama, gagal memahami modernisasi hingga berperilaku menyimpang seperti kendala remaja akibat tayangan televisi atau media massa lainnya. Maksudnya itu kalau ini dampak negatifnya itu dalam berpakaian kita jangan terlalu berlebihan anak-anak. Ya kita sewajarnya aja, kita tahu pakaian modern, tapi kita sewajarnya aja ya anak-anak. Jangan kita mengikuti seperti artis-artis Korea gitu, ayo yang ikuti. Nah, selanjutnya mudah terpengaruh oleh budaya-budaya barat dan kebudayaan luar hingga melupakan budaya lokal. Nah, itu seperti itu tadi ya. Selanjutnya budaya lokal dianggap tradisional dan harus ditinggalkan. Kita lebih mencintai kebudayaan Indonesia ya. Untuk itu kalian bisa lihat nih. Jadi tahu kan satu persatu. Kalau kalian memahami benar, kalian pasti tahu nih. Lihat lagi ya. Jadi contohnya nanti ibu kasih kuis dan ibu kasih soal. Kan? Kan dari media itu ada sebuah kuis. Di kuis ini merupakan contoh-contoh dari 3 aspek tadi. Kalau kalian benar-benar memahami pelajaran ibu, kalian pasti mengerti dan tahu mana contoh aspek politik, aspek sosial budaya, aspek ekonomi. Setelah itu ibu mau tahu berapa kalian memahaminya sih di materi ini. Nanti ibu tunjuk ya. Ibu mau manggil antara kalian untuk maju dan menuliskan kuis ini ya. Yang pertama kepada Rafa, dia maju Rafa. Kira-kira tahu nggak sih? Iya, bener gak anak-anak? Bener gak? Ternyata si Rafa paham ya. Ibu kasih lewat dulu ya kepada Rafa. Ternyata dia udah mengerti. Tapi jangan makan sekarang ya Rafa, makanya nanti. Dan yang kedua, ibu mau panggil si Saida. Ayo, Saida maju. Tunjukkan mana aspek sosial budaya. Ya, bener gak? Bener ya, ternyata. Nah, Saida bener dan mengerti. Ibu kasih lihatnya Saida. Selanjutnya ini
Ayo nih, mana aspek politik? Nih. Ya, berarti udah mengerti semua ya. Ini. Nah, semuanya sudah mengerti. Ternyata kalau semuanya sudah mengerti, Ibu ada soal. Tolong kerjakan soalnya. Kerjakan dengan teliti. Jangan ada yang menyontek ya. Nggak mau ada yang menyontek. Anak-anak boleh dikerjakan ya. Dibaca ya anak-anak. Kalau sudah nanti tolong dikumpul jadi satu. Nanti panggil ya. Semua tolong dikumpul jadi satu. Nah, kayaknya ini jam pelajarannya sudah mau habis. Nanti ibu koreksi. Besok nanti ibu bagikan ya. Karena jam pelajarannya sudah habis, kita akhiri pelajaran pada hari ini. Sebelum pulang, ada baiknya kita berdoa. Ketua kelas, boleh pimpin doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr.